Ya, dapat 800 taps ya barusan round trip. Kita lihat kalorinya. Halo, assalamualaikum. Kalau kemarin kita udah nyobain Kislek yang ini ya, yang K11, yang AMOLED ini layarnya. Sekarang kita nyobain varian barunya, yang ini adalah namanya Calling Watch KR. Kayaknya ini punya ini ya, Bluetooth buat, kalau punya Bluetooth sih pasti, kayaknya punya loudspeaker dan mikrofon buat jadi headset atau terima telepon ya. Make calling easier, global third 2-in-1 chip. Nah ini, seperti ini highlight fiturnya. Nah ini yang jadi pertanyaan dari saya adalah kenapa dia menamakan panelnya Semi AMOLED. Kalau yang K11 kemarin kan Ultra AMOLED ya, kenapa ini Semi AMOLED? Apakah ada always on display-nya atau tidak? Nanti kita coba. Ya bisa Bluetooth phone call, itu kelebihannya, dan punya 70 nih sports mode-nya, lebih banyak lagi. Dan kalau ngelihat di gambar sini, sepertinya dia punya games juga nih. Oke, kemudian di sini ada logo MJ, kayak Mijia gitu ya. Masih banyak yang nanyain ke saya, ini beneran Xiaomi atau enggak? Saya pun kurang tahu, tapi yang ngontak ke saya, yang kirim barang ini, bilang dia dari Xiaomi. Dari luar negeri sih, dari Hong Kong sana ya kirimnya. Lalu fitur lainnya, dia punya voice assistant, music player, dan password protection. Tapi music player ini saya yakin hanya remote control ya, karena nggak punya storage sepertinya. Dan kita bisa lihat juga di sini dia pakai chipnya Realtek 8763 2 huruf IW. Pakai bahasa Inggris aja. Saya nggak mau sebutin 2 huruf itu. Kemudian aplikasinya GloryFit, jadi mungkin kita nggak usah bahas banyak-banyak di aplikasinya ya, karena kemarin yang K11 juga sama aplikasinya. Tapi tetap kita pairing, karena harus ngetes ini kan, callingnya itu. Ada sleep monitoring, breathing training, waterproofnya IP68, customized dial, watch face, kemudian built-in games, bener. Ada kalkulator juga, heart rate, dan SpO2. Oke, bisa ngukur kadar oksigen darah juga. Stress and emotion test. Oke, ada fitur tambahan juga ya, lebih lengkap dibandingkan K11. Slim metal body tetap 30 days standby, 30 hari standby-nya, weather forecast, dan kompatibel dengan Android dan iOS juga. Oke, seperti ini kayaknya penampakannya sama juga nih dengan yang kemarin. Dapat stiker yang juga beneran ada watch face-nya yang kayak gini, lengkap banget. Nah, kita bandingkan sedikit penampakannya dengan K11. K11 yang di kiri ya, kalau lagi mati begini, layarnya lebih hitam yang Calling Watch KR ini. Dan dia tombolnya bulat-bulat, seperti itu. Kalau ini kan tombolnya lebih kayak tombol apa ya? Kayak tombol di handphone lah, kayak tombol volume. Kalau ini beneran kayak tombol jam, menonjol. Kalau bentuknya kurang lebih mirip-mirip aja. Minimalis dengan strap yang sepertinya sama lebar juga, bentuk pengait strapnya juga sama. Bedanya sekarang ada logo ininya nih. Tuh, logo MJ-nya, Mijia, di ringnya. Kalau di buckles-nya malah nggak ada Kislek-nya sekarang. Kalau yang K11 ada. Buckles-nya logam tetap, dan strapnya kurang lebih berbahan sama, punya sedikit cekungan juga di belakang. Tapi beda ini nih, jumlah lubangnya. Lebih sedikit, lebih pendek yang KR ini. Oke. Kemudian, oh iya, ini beda nih bagian bawahnya. Ini berjajar 3 sama, tapi kelihatan beda ya. Yang ini lebih plastiki, kalau ini lebih glossy, dan pinnya ada 4 buat docknya. Kita langsung lihat docknya juga, atau buat chargingnya. Oh, tetap sih 2 kayak gitu pinnya. Jadi nggak tahu 2 pin yang tengah itu buat apa ya? Apa bisa buat transfer data? Saya nggak tahu juga. Kita coba lihat spek lengkapnya di sini deh. Ya, IP68, layarnya 1,32 inci, nggak disebutin resolusinya berapa, battery type-nya Li-ion, 280 mAh, dan working temperaturnya ini lebih luas lagi ya, range-nya minus 20 sampai 60 derajat Celcius. Mungkin dipakai di tanah suci di Arab masih bisa nih kalau segini ya, walaupun harus dicoba sendiri. Oke, sudah muncul logo Kislek-nya sambil menyalakan. Oh, langsung nyala ya. Ini merah si warna watch face-nya, tapi di layar kelihatan rada orange sedikit. Biasanya itu karena brightness-nya. Oke, nah ini udah merah nih di layar, nggak terlalu orange ya. Tapi yang jelas, ya udah lebih mirip. Nah, kita lihat dulu interaksi sederhananya. Kalau dari watch face, di swipe dari atas ke bawah, muncul control center atau toggle seperti ini. Tidak bisa digeser lagi, cuma satu halaman. Ada screen brightness, kemudian buat calling. Ini apa ya? Oh, ini kayaknya ini deh. Tampilan menunya mau dibikin list atau yang kayak dashboard gitu.
dan sirkular di pinggirannya ya, around the circle lah. Lalu ada mode buat center, do not disturb, dan setting. Kalau di swipe dari bawah ke atas, ini buat notifikasi. Jadi umum ya, cara untuk memakainya. Swipe dari kiri ke kanan, itu masuk ke menu lengkap. Back-nya dengan tombol yang atas. Swipe dari kanan ke kiri, masuk ke quick card-nya. Ini adalah rekap aktivitas, kemudian heart rate, ini blood pressure, dan sleep monitoring, lalu ada music player. Dan ini buat calling, Bluetooth is disconnected tapi ya. Weather juga perlu di pairing dengan aplikasinya. Dan ada game, bird game sama number clothes key. Udah mentok, nggak bisa balik lagi ke sana ya kalau di swipe terus. Nah, kalau ditekan tombol yang bawah, langsung masuk ke mode exercise-nya nih, mantap nih. Ada running, treadmill, walking, alpinism, skipping, tenis, table tennis, badminton, basketball, football, baseball, cricket, volleyball, hoki, rugby, dancing, yoga, spinning bike, sit up, cycling, gimnastik. Kayaknya banyak banget kalau mau di absen semua. Integrated training, strength training, step training, kita skip-skip aja ya. Ada tai chi, ada shuttlecock, ada outdoor walk, ada trail running. Outdoor walk, bentar. Kalau ada GPS-nya, biasanya dia locking dulu GPS baru mulai. Nggak ada GPS ya. Kita stop aja. Nah, sekarang kita lihat watch face-nya. Tekan dan tahan di watch face. Ya, betul. Bisa berganti ya. 1, 2. Ini analog. Metriknya tetap lengkap. Ini digital. Metriknya juga lengkap banget. Ini digital lagi. Colorful banget dengan beberapa icon. Kita coba pilih. Apakah ini jadi shortcut? Oh iya, jadi shortcut loh. Bener. Jadi nggak cuma tampilan ya. Tombol-tombol yang ada di watch face ini beneran jadi shortcut. Tuh, alarm. Ini mantap nih. Walaupun aplikasinya GloryFit, tapi UI atau UX di smartwatch-nya beda sendiri nih. Kita tekan dan tahan lagi. Yang ini kalau mau pakai gambar. Dan balik ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 watch face bawaannya. Nah, menu lengkapnya kita akan cek di sini. Ada training, status. Status itu yang rekapnya ya. Kemudian phone, heart, sleep, SpO2, weather, music, message, alarm clock, pressure. Oh, ada blood pressure juga. Kemudian mood. Ini buat ngukur stres kayaknya, mood itu. Breath rate sama breath. Oh, ini breath rate buat ngukurnya. Breath ini buat exercise-nya kali ya. Ada game yang 2 tadi. Kemudian ada AI voices. Ini buat voice assistant ya, bisa dipanggil dari smartwatch ini juga. Kemudian ada function. Nah, function ini ada stopwatch, timer, find me, flashlight, sama kalkulator. Ada kalkulator juga nih, cukup lengkap ya. Saya belum tahu harganya smartwatch ini, nanti cek aja link di deskripsi ya kalau mau tahu harganya. Dial, temp, bright, screen time, sounds, info, off, reset, QR code, password. Nah, ini yang saya pengen tahu adalah ini. Screen time-nya bisa diatur dari sini, 5, 10, dan 15 detik ya. Kalau tema, ini buat menunya tadi ya. Place, nest, sama spin. Tuh kan kalau nest kayak gini, yang kayak chessboard gitu. Kalau kamu nggak hafal ikonnya susah loh, tanpa title. Nah, sekarang jadi spin, dan kita coba masuk. Ya, tetap sih nggak ada ininya, nggak ada title-nya. Nah, kemudian yang belum saya lihat tadi di setting ada ini. Password. Bisa dipakai password ya. Oh iya. Kalau nyalain layar doang, nggak diminta password. Dia baru diminta password ketika mau buka notif. 2580. Kita matikan lagi. Lalu kita masuk ke menu lengkap, sama, diminta password ya. Buat kamu yang insecure sama smartwatch-nya, mungkin bisa manfaatkan fitur ini biar lebih aman lagi. Nah, sekarang kita akan coba pairing ke GloryFit. Ke smartphone lah ya. Tapi nggak akan saya bahas fitur di GloryFit-nya, silahkan aja nonton video yang K11 kemarin. Oke, langsung ketemu ya, KR namanya. Dan untuk pairing-nya, langsung. Tidak diminta ini ya, konfirmasi di smartwatch-nya. Nah, kalau... dia langsung minta pairing Bluetooth juga. Ini berguna buat jadiin headset biasanya. Kalau akses to kontak juga, dia minta akses ke kontak juga. Oke, sudah.
Nah, sekarang kita coba yang ini. Ntar, passwordnya masih nyala, masih aktif. Kita coba yang voice assistant. Voice assistant itu adanya di sini. Geser, 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 geser. Klik. Hai Google. Oh, dia manggil Bixby langsung kalau di Samsung ya. Hai Bixby. Open YouTube. Iya, langsung kebuka YouTube. Nah, sekarang kita coba telepon dari handphone saya yang satu lagi. Ya, ke sini ya, masuk ya. Di smartphone-nya, kedip-kedip di atas doang, nggak masuk ke layar, karena dianggap dia lagi connect ke headset. Dan kita angkat dari sini aja. Oke, bisa di-mute mikrofonnya dari sini. Oke, feedback karena terlalu dekat. Oh, ini buat volume ternyata. Saya kira buat loudspeaker, karena tadi loudspeakernya udah bunyi kan. Ya, oke, ini dia Kislek Calling Watch KR. Harganya, sekali lagi cek aja link di deskripsi ya, saya belum tahu. Nanti saya akan coba buat jalan kaki lumayan jauh, sekitar 400 langkah sampai 800 langkah, dan saya akan kembalikan, saya akan tayangkan deh cuplikannya pakai handphone aja kali ya, saya rekam untuk hasil perekaman langkahnya apakah akurat atau tidak. Oke, kalau kamu tertarik, oh ya bentar, tidak ada ini ya, tidak ada always on display. Makanya dinamakan semi AMOLED. Saya nggak yakin sih kalau ini panelnya AMOLED. Sayangnya yang K11 kemarin udah mati. Tapi kalau lagi gelap banget, memang hitam banget, hitam pekat. Bahkan lebih pekat dibandingkan K11. Cuma kalau semi AMOLED itu apa maksudnya ya? Dan tidak ada always on display. Jadi ada kemungkinan memang bukan AMOLED ya layarnya. Sip. Gitu aja ya, yang penting infonya udah tersampaikan. Kislek Calling Watch KR, bisa buat telepon, bisa buat terima telepon, bisa buat voice assistant juga. Jadi kalau misalkan kamu lagi di perjalanan, di kereta, di bis, smartphone kamu lagi disimpan di tas biar aman, ada telepon, kamu bisa angkat di sini, atau kamu mau ngapain kayak set agenda, set alarm gitu ya di smartphone kamu, bisa dari sini juga kan, tinggal masuk ke voice assistant-nya. Jangan lupa setup dulu di smartphone-nya ya, voice assistant-nya. Belum tahu kalau buat iPhone, buat ke Siri bisa atau enggak. Harusnya sih bisa ya, karena kan TWS earphone juga kebanyakan bisa. Oke, sip. Ini dia. Oh iya, bentar. Ini strapnya 22 mm biasanya segini. Tapi tidak ada salahnya kita coba dengan strap yang sudah saya beli. Siapa tahu teman-teman tidak suka strap hitam. Ada satu toko yang jual strap smartwatch bagus-bagus menurut saya, termasuk yang saya pakai di pergelangan tangan saya yang sebelah kiri. Ini dari sana, 80.000 nih. Ini ada pengaitnya jadi nggak gampang lepas dan nggak pakai ring, lebih cepat ya masukinnya. Warnanya kece dan blend in sama smartwatch saya. Udah tahu smartwatch apa ini? Nantilah kita bikin videonya juga. Benar ya, 22 mm ya si strapnya. Ya, jadi kalau kamu nggak puas, saya akan cantumkan link ke toko yang jual strap ini dan juga strap abu ini nih. Strap kayak gini tanpa ring ini lebih enak dipakai. Jadi kalau mau masuk, ini udah masukin buckles-nya, udah colok, tinggal dimasukin lagi ke dalam. Udah, ini kayak strapnya Apple Watch sama Galaxy Watch ya, kalau nggak salah kayak gini. Oke, teman-teman tertarik nggak sih kalau saya mau bahas strap-strap smartwatch yang menarik, yang terjangkau lah harganya di bawah 100.000? Kalau tertarik, komen ya. Siapa tahu teman-teman udah punya smartwatch tapi bosan sama tampak atau penampilannya doang. Karena bener, serius, ganti strap ternyata bikin betah loh. Ini strap bawaannya nilon. Ya kalau dipakai olahraga, nilon rada kurang inilah ya. Dan saya pakai yang 80.000, ini di kulit lembut banget. Udah kayak strapnya Huawei Watch GT2i yang nyaman banget di kulit. Mantap lah. Tuh, dapatnya segini. Dan memang tidak ada exercise record ya. Jadi masuknya ke mereka aktivitas harian aja, nggak ada per exercise. Itu yang pakai aplikasinya Gloryfit, kebanyakan begini. Ya, dapat 800 steps ya barusan round trip. Kita lihat kalorinya. Cuma dapat 32 kalori. Lebih banyak sih dibandingkan Kislek K11 kemarin.
Cuma harusnya tadi satu trip, kan ini round trip ya, satu trip ke sana memang dapatnya cuma 16 kalori. Sementara kalau pakai Honor Watch GS Pro itu dapatnya 22 kalori. Dan kalau pakai Sonfit Watch tuh bolak-balik itu dapatnya 60-an kalorinya. Kalau ini cuma 32. Dia antara pelit ngitung kalorinya, tapi kalau jumlah langkah sih benar. Oke lah, kamera saya udah lowbat. Kita tutup saja videonya. Kislek Calling Watch KR. Fiturnya banyak. Harganya cek di deskripsi. Thanks for watching ya. Sekali lagi dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.